Kenapa sampai umur segini belum menikah? Sudah berapa kali pacaran? Setuju atau enggak dengan free sex? Apa pendapat Anda tentang FPI? Apa pendapat Anda tentang HTI? Apa pendapat Anda tentang LGBT? Apa latar belakang agama Anda? Anda Islam apa? Itulah beberapa pertanyaan yang muncul dalam tes wawasan kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pertanyaannya, pantaskah pertanyaan itu dimasukkan dalam tes wawasan kebangsaan? Saya Vika Rahma, inilah sudut pandang Kabar Medan TV. Peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadi aparatur sipil negara ASN, salah satunya melalui tes wawasan kebangsaan atau TWK. TWK ini dilakukan dengan 3 cara, salah satunya wawancara. Hasilnya, dari ratusan pegawai KPK yang mengikuti tes, 75 diantaranya dinyatakan tidak lulus. Pertanyaan dalam tes itu, ya seperti itu, tidak logis untuk tes wawasan kebangsaan. Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi persnya menyatakan pihaknya tidak terlibat dalam susunan pertanyaan yang digunakan dalam TWK itu. Sepenuhnya adalah hak Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Seolah tak peduli dengan banyaknya komentar negatif, BKN menjawab bahwa TWK itu sudah sesuai. Namun, diakui berbeda dengan tes calon pegawai negeri sipil atau CPNS. TWK yang dilakukan di KPK dilakukan untuk jabatan senior seperti deputi, direktur atau kepala biro, penyidik utama, dan lain-lain. Karena itu, dalam tes ini digunakan metode assessment center yang juga dikenal sebagai multi-metode atau multi-asesor. Dengan protesnya 75 orang pegawai KPK yang tidak lulus TWK ini, KPK dan BKN serta lembaga terkait lainnya menyaring kembali sebanyak 24 orang yang dianggap masih bisa dibina. Namun sisanya dianggap sudah merah, alias sudah tidak bisa dibina. Bau tak sedap mulai muncul dari persoalan tes wawasan kebangsaan di KPK ini. Misalnya, beberapa pegawai yang tak lulus saat ini sedang menangani kasus-kasus besar. Sebut saja kasus suap benih lobster yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Edi Prabowo. Kasus suap bansos yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, kasus suap Wali Kota Tanjung Balai, kasus suap simulator SIM, hingga kasus IKTP. Ada udang di balik batukah dengan tak lulusnya 75 pegawai KPK itu? Untuk menutupi kasus atau seperti isu yang ada selama ini, yaitu adanya Taliban di tubuh KPK. Pasalnya, dari 75 orang yang tak lulus itu, beberapa di antaranya adalah non-muslim, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan Talibanisme. Tak peduli protes masyarakat sampai instruksi Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan ini, sebanyak 1.271 orang pegawai KPK yang sudah lulus tes wawasan kebangsaan dilantik. Pelantikan yang dilakukan secara daring karena memperhatikan protokol kesehatan itu seolah tak mempedulikan hak dari 75 orang pegawai yang tak lulus yang merasa prosesnya adalah pelecehan dan penghinaan. KPK yang berdiri sejak tahun 2003 adalah satu-satunya lembaga yang berada di pemerintahan yang masih dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Dengan proses tes wawasan kebangsaan penuh intrik ini, tentunya kepercayaan masyarakat akan KPK berkurang. Lantas kemana masyarakat akan melabuhkan kepercayaannya lagi untuk hal pemberantasan korupsi apabila satu persatu dari tubuh KPK mulai dilucuti? Pertanyaan-pertanyaan seperti, kalau disuruh lepas jilbab gimana? Kalau disuruh memilih antara Al-Quran dan Pancasila, kamu pilih yang mana? Sampai, kenapa belum menikah, sedangkan adiknya sudah? Ngapain aja waktu masih pacaran? Masyarakat tentunya bertanya, bisakah para pemimpin baik negara maupun daerah, hingga pejabat publik lainnya memberikan jawaban yang tepat? Apakah tes wawasan kebangsaan ini untuk pegawai KPK? Atau akun gosip yang biasa menelanjangi kehidupan pribadi selebriti? Ada apa dengan KPK? Lembaga yang selama ini disegani masyarakat dan ditakuti koruptor. Sekarang seolah melempem layaknya kerupuk di dalam toples yang lupa ditutup. Sampai seperti apakah KPK akan dilemahkan? Apakah KPK akan berakhir seperti lembaga lainnya
yang tak memiliki taring dalam pemberantasan korupsi. Pertanyaan demi pertanyaan muncul dalam benak masyarakat. Bagaimana pemerintah akan menyikapi ini semua? Tidak ada yang tahu. Mari kita tunggu sambil berdoa semoga ada setitik cahaya bagi KPK dan masyarakat Indonesia untuk pemberantasan korupsi. Demikian sudut pandang Kabar Medan TV, semoga dapat memberikan informasi kepada seluruh sahabat Kabar Medan. Saya Vika Rahma, sampai jumpa.